Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam acara pengajian rutin bersama Kiai Haji Ma'ruf Kozin, persembahan dari PCINU Jerman atau Nahdlatul Ulama Jerman e.V. Pada kali ini tema kita merupakan pernikahan yang dilarang, dan untuk itu sebelum kita mulai, marilah kita membacakan menyampaikan salawat serta salam kita kepada baginda Rasulullah SAW. Sekaligus kita berharap semoga apa yang dilakukan kita pada hari ini mendapatkan ridho Allah dan juga mendapatkan kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang terhormat, senang sekali tentunya pada kesempatan kali ini, sebagaimana kita senantiasa berjumpa secara rutin, membahas tentang satu tema yang akan dipimpin oleh guru kita, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Kozin. Kepada Kiai Haji Ma'ruf Kozin kami persilahkan. Silahkan Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah amma ba'du. Hadratal mukarramin wal mukarramat yang sangat saya muliakan, jemaah kajian bersama dengan PCINU Jerman, juga para hadirin wal hadirat di TVNU. Alhamdulillah kita akan melakukan, karena memang kebetulan beberapa bulan ini kita mengkaji bab yang berkaitan dengan pernikahan, tetapi kemudian secara khusus kali ini kita akan mengkaji soal pernikahan yang terlarang. Pernikahan yang terlarang ini bukan karena faktor tidak disetujui oleh orang tua, bukan, atau bukan karena sedang, ya, bukan misalnya sedang jarak jauh sehingga tidak bisa memungkinkan pernikahan secara langsung misalnya, bukan, tetapi bentuk akadnya. Nah, jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i, pertama pernikahan itu harus ada wali. Wali itu orang tua, bapak. Kalau bapak tidak ada, maka berpindah kepada kakek. Ya. Berpindah kepada kakek. Kalau kakeknya tidak ada, maka saudara laki-laki kandung, baik mas atau adik asalkan sudah balik, baru ke paman. Dan kalau di dalam mazhab Syafi'i, wali itu harus berurutan. Ya. Jadi kalau masih ada bapak, tidak boleh berpindah ke wali yang lain. Dan memang kebetulan di Indonesia ini tingkatan wali itu cukup banyak, ya. Jadi wali yang paling tinggi itu memang wali Allah, itu yang pertama. Wali di bawahnya itu adalah wali kota. Kemudian wali yang ketiga itu wali murid, wali santri. Yang keempat itu wali kelas. Ya. Yang kelima ini wali nikah. Dan keenam wali band. Jadi ada bandnya juga yang menjadi anggota wali itu. Kemudian di hadis ini Nabi bersabda, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni mawaliha fanikahuha batil. Kalau ada seorang perempuan yang menikah tanpa izin wali, ya, maka pernikahannya batal. Nabi mengulang sabdanya 3 kali, fanikahuha batil, fanikahuha batil. Tetapi di mazhab Syafi'i, nikah tanpa izin wali ini ada celah. Celah itu ketika yang perempuan ini berada di luar radius jarak qashar wali. Jadi misalnya, ya, dia lahir di Indonesia, misalnya di Surabaya, kemudian walinya juga di Surabaya. Lalu yang perempuan ini yang kita kenal dengan nikah lari, ya, lalu pergi ke Banyuwangi sehingga kemudian menikah di Banyuwangi. Itu memang ada celah di dalam mazhab Syafi'i ini,
walinya adalah wali hakim ya, atau tauliyah, mengangkat orang lain sebagai walinya. Ya, jadi ada celah seperti itu memang di dalam mazhab Syafi'i untuk pernikahan yang kemudian tidak minta izin kepada wali langsung. Itu karena jarak yang sudah jauh sehingga kemudian berpindah kewalian itu kepada wali hakim. Wali hakim itu ya wali KUH itu, atau menunjuk seseorang. Nah, ini. Saya dulu termasuk orang yang sering ditunjuk untuk menikahkan dulu ya. Jadi ketika dulu di tempat di salah satu wilayah di Surabaya, itu ada beberapa laki-laki datang ke saya minta dinikahkan. Maka kemudian saya cari tahu betul, ini yang perempuannya status memang sudah tidak bersuami apa tidak? Iya, tidak bersuami. Terus saya tanyakan, saya usut, kalau memang kemudian betul-betul dalam keadaan sama-sama kosong ya, sama-sama kemudian memang ada peluang untuk menikah, saat itu saya nikahkan. Cuma setelah keluar undang-undang baru, saya sekarang nggak berani. Sebab sekarang wali itu bisa melapor ke kepolisian kalau anaknya dibawa kabur. Nah, kalau saya kena laporan kan rugi saya. Saya cuma mengangkatkan saja, nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, saya kok kena. Itu kan karuan kalau nikah sekalian ya. Kena tapi juga ada sesuatu. Nah, sejak saat itu saya tidak berani. Ya. Saya tidak berani. Di samping itu juga istri sudah melarang saya dengan cara-cara seperti itu. Kemudian berikutnya adalah pernikahan tanpa saksi. Kalau kemudian pernikahan tanpa saksi, ini di dalam mazhab Syafi'i itu paling ketat. Mazhab Syafi'i itu paling ketat soal pernikahan harus ada wali dan harus ada 2 saksi. Meskipun hadis yang dijadikan rujukan oleh Imam Syafi'i ini dikategorikan hadis dhaif, tetapi kemudian kata Imam Syafi'i sudah sekian banyak para ulama memilih hadis ini. Jadi sekali lagi di dalam agama kita, di dalam fikih yang kita ikuti dalam mazhab Syafi'i, itu harus ada 2 saksi. Nah, kemudian ini yang apa namanya perbandingan dengan mazhab lain. Kalau di dalam mazhab Hambali itu kecenderungannya ya memang suami istri lalu kemudian mencari orang yang mengakad itu sudah lebih mudah di dalam mazhab Hambali. Kemudian di dalam mazhab Maliki ini tetap harus ada wali, suami dan istri, lalu kemudian ijab qabul. Sementara dalam mazhab Hanafi ini yang lebih ringan. Mazhab Hanafi yang lebih ringan, tetapi sekali lagi ketika kemudian tidak cukup legal secara fikih, tetapi karena di negara kita sudah ada aturan ya, undang-undang pernikahan juga ada KHI, ini yang kebetulan diakomodir di negara kita itu adalah mazhab Syafi'i, karena memang mayoritas bermazhab Syafi'i. Jadi sekali lagi untuk amannya memang pertama kalau wanita itu punya wali dan itu tinggal berada di tempat yang jauh, tetap minta izin. Ya. Pak, ini saya berada di kota ini, saya mau menikah. Kemudian agar nanti ada tauliyah, ada taukil di walinya, wali orang tuanya itu misalnya nelpon saya mewakilkan kepada Anda untuk menikahkan. Nah, jadi atas pengetahuan wali aslinya, ya, wali aslinya, sehingga cara seperti ini lebih aman. Maka sekali lagi, kalau memang ada di sebuah tempat, ya, ada di sebuah tempat misalnya sama-sama sedang berada di negeri asing, di negeri luar,
lalu kemudian ada pernikahan, itu kalau secara sisi fikih ada celah memang, ada celah tanpa wali, mengangkat orang lain sebagai wali, mengangkat ustadz menyuruh untuk menikahkan, tetapi kalau memang dia masih memiliki orang tua kandung dan belum menyetujui, lalu melapor ke kepolisian, itu yang laki-laki kena, yang mengakad juga kena. Jadi untuk amannya, ya, untuk amannya itu prosedur fikihnya dijalankan, prosedur negaranya juga dijalankan. Sebab bagaimanapun kelak ketika kembali ke negeri kita, ke Indonesia, ataupun dalam bahasa orang Indonesia kan nikah siri ini, nikah sembunyi tanpa sepengetahuan wali asli, itu nanti ketika punya anak, kemudian misalnya ada sengketa warisan, itu berat. Ya. Jadi supaya pernikahan itu tidak hanya sekedar senang-senang di depan, tetapi juga memikirkan risiko dampak di belakang. Jadi supaya lebih berhati-hati sekarang, tidak gampang menikahkan, perlu mengidentifikasi, perlu mengoreksi, perlu sekian perlu sekian kehati-hatian agar kemudian tidak berdampak ke belakang hari. Jadi ini adalah bagian pernikahan di dalam beberapa mazhab. Sekali lagi yang paling aman, yang paling bagus, yang paling tidak ada risiko adalah pernikahan menurut mazhab Syafi'i karena wali ada, kemudian saksi juga ada. Kemudian ada lagi pernikahan yang dilarang itu adalah nikah mut'ah, ya. Nikah mut'ah itu adalah pernikahan jangka waktu. Pernikahan tidak untuk selamanya. Misalnya ada seorang wali. Ini wali nikah, ya. Bukan yang wali band atau wali murid tadi, bukan. Ya. Yang wali betul wali nikah. Saya nikahkan misalnya, ya, anak perempuan saya bernama Suciwati dengan laki-laki bernama Suciwanto selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Maka ini pernikahan kontrak, kawin dengan masa tertentu. Nanti setelah 1 bulan pernikahan itu selesai, habis. Tidak perlu cerai, tidak perlu talak, sudah berakhir dengan sendirinya. Ini memang pernah ada di dalam sejarah Islam, pernah ada. Ayatnya ini, ya, ayatnya terdapat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-24, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Ada kata-kata fastamta'tum ini kemudian dijadikan dalil tentang pernikahan dengan masa waktu tertentu atau kawin kontrak. Tetapi menurut ulama Syafi'iyah, menurut tidak hanya ulama kita, mayoritas ulama, ini kemudian Nabi pernah melarang dalam perang Khaybar. Maka sejak saat itu kemudian sudah tidak diperbolehkan lagi kawin dengan pernikahan kawin kontrak. Kawin kontrak itu bukan berarti kemudian nikah tinggal di kontrakan, bukan. Kalau pernah tinggal di kontrakan, saya juga pernah berada di kontrakan. Makanya dulu ketika saya tinggal di kontrakan, pekerjaan saya disebut orang-orang itu sebagai kontraktor, ya, karena tinggal di kontrakan. Ya. Jadi meskipun tinggal di kontrakan, tetapi rezekinya bukan rezeki kontraktor. Kemudian ini yang dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i bahwa Nabi melarang. Kemudian berikutnya, ini disampaikan oleh para ulama kita, ya. Ini data kitab yang ada di sebelah kiri di laptop saya, itu adalah kitab dari ulama Syiah. Ya. Itu mereka masih menganjurkan dan mereka masih
menilai pernikahan mut'ah niku berpahala. Sementara data kita itu setelah Haji Wada, Nabi sudah melarang itu. Kita pernah dialog dengan saudara kita dari Syiah, kenapa Syiah masih membolehkan kawin kontrak? Nah, ternyata perbedaan kita dengan Syiah dalam hal ini adalah dalam sudut pandang ilmu usul fikihnya. Menurut usul fikih kita, Al-Quran, dalil tadi, surat An-Nisa ayat 24, itu bisa dihapus hukumnya oleh hadis Nabi. Sementara menurut Syiah tidak bisa. Hukum Quran harus dihapus dengan sesama Quran, tidak bisa dengan hadis. Ini ternyata beda sudut pandang di sana. Menurut kita boleh karena Nabi itu punya otoritas. Nabi itu adalah shahibus syariah, yang oleh Allah memang diberi kewenangan untuk mengatur hukum, untuk mentasyri', ya, mensyariatkan sesuatu. Nah, jadi ternyata ada perbedaan sudut pandang tidak hanya hasil hukumnya, tetapi juga dari metode penetapan hukumnya, yakni ilmu usul fikihnya. Nah, di Jawa Timur ini kabarnya ada tempat itu, tempat yang biasa melakukan kawin kontrak. Dulu kabarnya yang saya dapat itu mas kawin dalam kawin kontrak itu berupa mesin jahit. Jadi setelah dicerai oleh suaminya karena masa kawin kontraknya itu sudah selesai, ini yang perempuan langsung punya pekerjaan karena memang sudah punya mesin jahit. Sekarang saya dengar sudah tidak minta mas kawin berupa mesin jahit, bukan. Tapi digital printing sekarang yang diminta, ya, sama apa namanya, isi ulang galon itu sekarang, ya. Ada lagi katanya minta vario sekarang, ya, macam-macam. Tapi tidak perlu saya sebutkan daerah mana, ya, khawatir Gus Oding ataupun yang lainnya itu nanti khawatir ingin tahu tempatnya. Saya tunjukkan kalau nanti Gus Oding ngajak saya ke sana. Dan Gus cuma bercanda. Jadi sekali lagi ini terjadi perbedaan. Kita tidak bisa mempengaruhi mereka sebagaimana mereka tidak bisa mempengaruhi kita dalam soal ini. Sudut pandang kita, perkawinan mut'ah tidak boleh dan tidak disahkan, tidak dibenarkan. Kecuali kalau memang suami istri itu setelah menikah, dapat 1 bulan, cekcok, tidak cocok, bertengkar, lalu cerai. Tidak ada masalah ini. Yang terpenting ketika akad itu. Tidak ada kata-kata saya terima nikahnya selama 1 bulan. Nah, kalau yang disebut di dalam akad itu yang tidak boleh. Sekali lagi, nikah kawin kontrak ini di dalam fikih kita tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan. Kemudian di negara Arab itu berlaku nikah misyar namanya. Apa nikah misyar itu? Nikah misyar itu sebuah pernikahan kalau pernikahannya sudah sesuai, ada mas kawin. Jadi sebenarnya yang cenderung ingin lebih nikah dulu itu sebenarnya perempuan, ya. Karena ada mas kawin itu kan, mas kawin kan gitu. Nggak ada ceritanya mbak kawin kan. Jadi yang dijadikan itu mas kawin, ya memang yang laki-laki yang diajak. Kemudian secara syarat rukun terpenuhi, ada wali, ada saksi, tetapi di dalam pernikahan yang disebut dengan nikah misyar itu ada kesepakatan suami istri, yakni istri menggugurkan haknya. Istrinya tidak minta dinafkahi, istrinya tinggal di apartemen, tidak mau pulang ke tempat yang laki-laki. Ini biasanya, ya, biasanya di wilayah Arab yang apa namanya, yang baru, ya, seperti Qatar, kemudian Abu Dhabi gitu. Ini biasanya perempuan yang sedang karir. Dia mementingkan karirnya, dia mementingkan pekerjaannya, dia tidak mau terbebani dengan anak, dia tidak mau ribet dengan suami, maka kawinnya kawin misyar. Kalau perempuan itu sedang memerlukan, suaminya ditelepon, bang pulang bang, sini bang.
Setelah pulang besoknya suruh kembali. Pernikahan semacam ini di Timur Tengah itu ada kecenderungan yang membolehkan, yakni Syekh Yusuf Al-Qardawi. Beliau memperbolehkan. Dan ini didukung oleh beberapa ulama, ya kita sebut ulama Wahabi ya. Tetapi kita bahas di Jawa Timur, nikah ini tidak boleh. Pernikahan semacam ini tidak boleh. Sebab pernikahan itu ada hak dan kewajiban. Ada yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri, ada yang dari istri yang harus dipenuhi kepada suami. Di antaranya, ya, di antaranya ini, di dalam Islam itu ada perintah suami membawa istrinya bertempat tinggal, berdomisili. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah istri dimanapun para suami itu bertempat tinggal. Saya alhamdulillah dulu tidak sombong ya, hampir 15 tahun saya itu tinggal di hotel. Ya, nama hotelnya adalah Hotel Mertua Indah. Ya. Jadi berada di rumahnya mertua, sebab istri saya kan anak tunggal. Jadi waktu itu mau saya bawa keluar, mau saya cari kontrakan, itu sama mertua enggak boleh. Mertua bilang, kalau ini dibawa saya sendirian di sini. Sama cucu. Ya sudah, kalau kamu ke sana, saya ikut ke sana saja. Ya akhirnya selama cukup lama tinggal berada di rumah mertua. Ya, jadi ini yang kemudian perintah seorang suami menyediakan tempat tinggal untuk istri. Sehingga dalam pernikahan misyar ini enggak ada. Lalu bagaimana kalau seorang suami di Indonesia misalnya ya, istrinya ada di Surabaya, lalu suaminya tugas, misalnya tugas ke Jakarta, atau kemudian kena itu apa namanya, kena tempat kerja di Kalimantan misalnya, ya, atau apa namanya itu kalau di pemerintahan namanya dipindah-pindah, dimutasi ya, kena mutasi sementara istri dan anaknya tidak bisa ikut karena terkait dengan sekolah dan pekerjaan istri. Kalau memang istri dalam keadaan seperti itu menerima, maka tidak ada masalah. Nah, biasanya suami yang sedang dimutasi dan sepekan sekali ini pulang, itu biasanya langsung punya gelar S3. Ya. S3 itu setiap Sabtu setor, ya. Dia pulang kemudian ke rumahnya, nanti Senin malam dia balik lagi. Nah, itu langsung S3 itu, enggak pakai S1, S2. Kemudian berikutnya adalah kewajiban memberi nafkah. Yang seharusnya suami memberi nafkah dalam pernikahan misyar itu enggak ada. Ya. Nah, ini yang kemudian ada sekian banyak. Makanya kalau di dalam rumah tangga itu ada ketimpangan di dalam masalah hak dan kewajiban, biasanya tidak lama. Biasanya tidak lama. Maka sekali lagi, pernikahan misyar ini di dalam fikih kita di NU itu tidak boleh. Ya. Nikah itu ya nikah sebagaimana lazimnya, tidak ada yang kemudian dilanggar, tidak ya dijalani dengan prosedur pernikahan yang sah, baik secara agama dan negara. Ini diantara bentuk keberterimaan NU kepada agama dan negara. Itu seimbang. Jadi sekali lagi, kalau dari sisi agama saja sah, tetapi juga dari sisi negara kurang sah, tidak sah, ini sekali lagi para kiai tidak menganjurkan kita dengan cara itu karena akan ada risiko di belakang yang akan ditemukan. Saya kira cukup sekian dulu. Monggo kalau ada pertanyaan, baik seputar masalah ini atau yang lain, saya persilahkan. Terima kasih banyak Pak Yai. Temanya cukup menggelegar ya. Dalam arti saya rasa banyak hal yang akan ditanyakan dalam hal ini Pak Yai. Misalnya kalau saya boleh izin bertanya terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu yang ada di sini, ini terkait dengan nikah mut'ah Yai. Mmm, Bagaimana hukumnya jika dari hasil pernikahan itu ada anak Pak Yai? Kemudian anggaplah kontraknya setahun tapi ternyata ya ini gitu ya,
manjur begitu ya, dan akhirnya mereka diketahui gitu sang istri ternyata sedang mengandung gitu, dan kemudian tapi kontrak sudah berakhir. Nah, ini bagaimana Yai? Saya nggak tahu bagaimana menanggapinya, apakah dari sudut fikih atau dari sudut eee, yang lainnya, seperti itu Pak Yai. Oke, jadi kalau kemudian dia dalam keadaan hamil, itu kemudian sama berlaku seperti seorang suami yang mencerai istri dalam keadaan hamil. Maka tetap suami berkewajiban untuk memberi nafkah. Ataupun juga andaikan kemudian 1 tahun, ya, lalu kemudian hamil dan anak itu lahir sebelum masa kontrak habis, tetapi karena sudah 1 tahun, lalu kemudian kontraknya, masa pernikahannya sudah habis, ya, maka tetap suami itu, anak ini nasabnya kepada bapak ibunya, dan dia tetap berkewajiban memberi nafkah. Dia tetap berkewajiban memberi nafkah. Tetapi karena ini sudah terlanjur cerai, kalau bagi saya, ya, bagi saya kita kemudian apa namanya? Karena kalau menurut kita kan tidak sah itu, ya, pernikahan itu tidak sah, sehingga ya dia perlu ikut Syiah, apa namanya, pernikahannya perlu ikut Syiah. Tetapi sekali lagi di dalam fikih kita tidak sampai zina, ya, tidak sampai disebut zina, hanya saja pernikahannya itu adalah pernikahan yang tidak sah. Ada istilah nikah syubhat itu, karena syubhat di dalam mazhab. Nah, jadi sekali lagi, karena sudah berakhir, maka kalau ingin melanjutkan ya kemudian menikah secara sempurna menurut fikih kita, sebagaimana yang terdapat di dalam anjuran dan juga tata cara pernikahan di dalam ahli sunnah wal jamaah. Betul. Terima kasih Yai. Dan ada lagi pertanyaan yang datang, yang saya terima ini adalah, ini tentu saja tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Yai bahwasannya sebetulnya kita tidak bisa mengatakan mengakui pernikahan mut'ah ini gitu ya, Yai, tidak dianggap tidak sah begitu ya. Tapi ada pertanyaannya seperti ini, jika semisal, setelah kontrak itu selesai pada masa waktu tertentu dan kemudian ternyata ingin melanjutkan kembali, apakah kontraknya bisa diperpanjang Pak Yai? Atau atau harus memilih kontrak yang permanen begitu Pak Yai? Ini pertanyaannya cukup menarik ini. Nah, ini sekali lagi, karena ini fikihnya Syiah, ya, fikihnya Syiah itu, saya belum mendapat konfirmasi kejelasan dari ulama mereka, apakah berakhirnya kontrak pernikahan itu adalah perceraian satu, sehingga bisa rujuk lagi, ataukah kemudian perceraian permanen. Ini saya belum mendapat konfirmasi dari ulamanya Syiah, ya. Jadi untuk yang ini saya belum bisa menjawab, cuma sekali lagi karena begitu sudah selesai, maka kita pindah haluan saja ke mazhab ahli sunnah, supaya kemudian tidak sampai perkawinan dari masa kontrak yang habis ini. Nih, Pak Yai. Artinya kalau memang ingin melanjutkan ya monggo digunakan aturan mainnya dari Aswaja begitu kali ya Pak Yai ya? Betul, betul. Baik, terima kasih banyak Pak Yai. Dan ini ada pertanyaan juga dari Ibu Anil di ruang Zoom. Bagaimana hukum pernikahan dan yang menikahkan dan yang menjadi wali pada pernikahan pekerja migran, baik kedua mempelai yang sama-sama single ataupun antara laki-laki yang beristri dan wanita single yang keluarga di Indonesia tidak tahu. Ini perkara sulit, Pak Yai. Betul. Jadi saya punya kerabat, ya, tetapi di Arab Saudi itu ketika berangkat dalam kondisi bujang, lalu kemudian memberi kabar kepada orang tuanya, ini laki-laki bilang sudah beristri,
dengan di Jawa Barat. Akhirnya yang di sini terteran gitu, terteran itu maksudnya mengantar. Tapi orangnya sama-sama ada di Mekah, sama-sama ada di Arab. Dapat sekian tahun bercerai. Tidak lama sudah menikah lagi. Jadi bagaimana dengan ketika kemudian sesama warga negara kita yang berada di luar negeri, ya, karena mereka berada di luar negeri, maka secara hukum fikih, ya, hukum fikihnya, kalau itu perempuan, kalau tadi perempuannya memang sudah berada di luar otoritas wali, karena kalau di fikih Syafi'i, itu otoritasnya adalah sekitar 90 km. Sementara kalau Arab Saudi sudah puluhan ribu kilometer. Jadi memang secara fikih bisa dibenarkan, ya, bisa dibenarkan ketika menikah tanpa sepengetahuan wali, ataukah yang laki-laki ini di Indonesia punya istri, tetapi di sana mereka menikah lagi, ya, secara fikih memang dibenarkan, tidak ada masalah. Tapi sekali lagi, kita yang hidup di Indonesia itu tidak hanya terikat dengan hukum fikih, tetapi juga terikat dengan hukum formal yang berlaku di negara kita, yakni harus tercatat di KUA. Nah, pernikahan yang kemudian terjadi di luar daerah itu adalah pernikahan di bawah tangan, pernikahan siri, pernikahan siri. Sekali lagi, karena ini pernikahan siri dan di negara kita sudah ada undang-undang terkait dengan pernikahan, andaikan lalu pulang, kemudian wali dari perempuan ini tidak setuju, tidak terima, karena tiba-tiba langsung menikah dengan mengangkat temannya, ustadznya, gurunya yang menjadi wali, lalu wali aslinya ini melapor, itu kena itu. Ya, kena soal membawa lari, ya, membawa kabur anak yang kemudian dinikah tanpa pamit dari wali aslinya. Sekali lagi, kalau dari sisi fikih ada celah, tetapi khawatir di bagian belakang ada tuntut menuntut, ada sengketa, dan itu lebih berat dan nanti urusannya panjang. Bolak-balik ke pengadilan agama, mulai dari isbat nikah, mulai dari harta gonogini, saling lapor, ini cukup berat. Jadi untuk amannya ya lebih baik dihindari, tetapi kalau memang sudah siap dengan tanggung jawab dan resikonya, monggo-monggo saja. Tetapi untuk kehati-hatian. Baik, terima kasih banyak Pak Yai. Dan ada satu lagi pertanyaan dari Gus Oding, meskipun tidak terlalu menyatu dengan tema pada hari ini, tetapi saya rasa ada sedikit ketersinggungannya Yai dengan pernikahan, yaitu tentang konsep child free. Hidup tanpa anak, barangkali ingin tampak lebih muda gitu Pak Yai, agar karena sedang viral gitu ya, agar lebih muda para wanita lebih baik child free misalnya seperti itu. Atau tapi dalam hal ini konteks yang Gus Oding tanyakan tidak demikian. Beliau menanyakan di satu sisi memang orang tua punya kewajiban untuk memberikan yang terbaik untuk kebutuhan dasar anak-anaknya gitu. Ya, dan di satu sisi lain anak-anak juga merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon penjelasan dari Pak Yai tentang pandangan terkait child free Pak Yai. Jadi terkait dengan masalah ini, ya, masalah child free atau pernikahan tanpa anak, ya, ini sebenarnya sudah saya buatkan slide khusus terkait dengan masalah ini, karena pernah ada dulu yang meminta. Jadi
rupanya sedikit kita ambil motif, tujuan, kenapa mereka ada sebagian, apalagi kalau itu disampaikan oleh public figure ya. Jadi menganggap anak itu membatasi impian, kemudian apa namanya, ini punya anak atau tidak itu soal keputusan, bukan takdir, bukan kebetulan. Ada yang agak ringan ya, karena belum siap. Nanti kalau siap baru mau punya anak. Kemudian macam-macam ya, motif tujuan orang. Jadi begini, karena kita hanya berpikir sesaat kali ini saja, itu kita belum memiliki keadaan nanti di masa tua. Jangan dikira tanpa anak, terus nanti kalau kita tua tinggal di panti asuhan, panti jompo ya, mohon maaf bukan panti asuhan, tinggal panti jompo kita tinggal bayar. Ya. Itu ya, kalau panjenengan survei satu persatu orang yang tinggal di sana, itu rasa menderitanya, ya, masa menderitanya itu luar biasa apa ya? Luar biasa menyedihkan. Meskipun mereka tinggal dengan sesama sesama orang jomponya, sesama orang tua. Jadi karena ini ada banyak sudut pandang, Gus Oding, ada banyak sudut pandang ya. Tapi kalau minggu depan kayaknya sudah hilang isu ini. Jadi kita jelaskan saja enggak apa-apa. Jadi pernikahan dengan punya anak itu memang sudah kodrat ya, memang sudah meneruskan perjalanan hidup adalah dengan anak cucu sebagaimana firman Allah. Kemudian di samping tadi adalah kehampaan kalau sudah mati. Jadi di hadis ini ya, mamin rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu indah, tidak ada seorang pun yang ziarah ke makam keluarganya yang kemudian duduk di dekatnya, kecuali yang dikubur itu merasa bahagia dengan kedatangannya. Jadi jangan dikira menyendiri itu enak ketika di dunia. Justru ketika di alam kubur, orang tidak ada ziarah ke kita, itu tidak ada kebahagiaan di alam barzakh. Berdasarkan hadis ini, ya, orang yang didatangi oleh anak cucunya ke kuburnya, itu mereka bahagia, mereka itu senang. Masih ada anak cucu yang menziarahi. Kalau yang kemudian tidak ada, habis ini. Kemudian bahkan ini yang paling dahsyat, ada orang tua yang kelak di akhirat oleh Allah diberikan kedudukan tinggi. Lalu orang tua ini bertanya, ya Allah, saya kok dapat kedudukan tinggi ini dari mana? Allah menjawab, bidu'ai waladik, bistighfari waladika laka. Ini doa dari anakmu untukmu. Jadi sekali lagi, ini tentu yang sebenarnya ada peluang untuk memiliki anak, tetapi memilih opsi tidak mau punya anak lah. Masih ada orang yang sedikit terkena musibah, tidak punya anak, itu kepingin anaknya luar biasa. Lah kok ini punya kesempatan punya anak, kok malah tidak mau. Jadi ya ini serba ketukar sekarang, serba ketukar. Jadi andaikan orang yang pingin tidak punya anak, sekaligus punya penyakit, tidak punya anak, itu enak. Lah ini enggak, ini serba kebalik sekarang. Jadi apa yang sudah dimudahkan anugerah untuk mendapatkan anak, yang itu impiannya orang yang tidak punya anak, maka anugerah itu jangan ditolak, tetap memiliki anak. Betul, Nur. Ya, Pak Yai, siap. Pokoknya kalau punya anak siap, Pak Yai. Ini kalau jawabannya siap.
Gus Oding juga insya Allah siap. Baik, dan Produktif itu saya Gus Oding itu. iya, dan ini saya akan, sedikit kembali ke dari pertanyaan maksud saya akan kembali menambahkan pertanyaan dari Gus Oding, karena masih sangat terkait, dan terkait dengan masalah lari, dibawa lari tadi itu loh Pak Yai. Ini hukum pernikahannya saat ditemukan oleh wali yang asli itu bagaimana? Apakah batal atau masih berlaku? Dan kemudian ini terkait dengan kasus yang ada di Jerman, banyak sekali WNI yang menikah dengan WNA yang baru masuk Islam. Nah, sejauh apa kewajiban dari WNA mu'alaf tersebut dalam belajar agama? Apakah ia harus belajar sebelum menikah atau setelah menikah? Begitu Pak Yai. Oke, jadi begini, kalau kemudian WNA-nya itu perempuan, ya, WNA-nya perempuan, tentu orang tuanya masih non-Muslim ya. Karena masih non-Muslim tidak bisa menjadi wali. Sehingga kemudian walinya menunjuk apakah Gus Oding diminta, Gus tolong nikahkan saya nanti mengangkat Anda sebagai wali saya misalnya, dan beberapa aturan yang lain, dan ini agak ribet, agak ribet aturannya di dalam fikih itu. Makanya khawatirnya menyalahi prosedur fikih itu juga berbahaya, proses pengangkatan walinya ini. Ketika kemudian misalnya ada WNA orang Jerman perempuan menikah dengan mahasiswa PCI, ya, menikah, begitu kemudian menikah, yang nikahkan Gus Oding misalnya yang menikahkan. Lalu orang tua perempuan orang Jerman ini masuk Islam, berarti kan ada walinya yang asli yang sudah masuk Islam. Ini tidak ada masalah, ini tidak ada masalah karena sudah sah pernikahannya. Demikian halnya orang yang dinikah bawa lari itu ketika pulang kembali ke Indonesia, kalau bapaknya itu menerima, wali aslinya itu menerima, tidak ada masalah. Tapi itu tadi, kalau kemudian wali aslinya tidak menerima, lalu melapor, wah ini berat. Jadi sekali lagi, tidak hanya orang tua, atau kakak kandung tidak setuju misalnya, lalu melapor dan seterusnya, ini yang kemudian perlu diantisipasi dan perlu direnungkan kembali. Saya sendiri yang sesama di Indonesia ini tidak berani sekarang mengambil resiko itu, ya. Apalagi apa namanya, ya bukan soal takut, bukan. Apalagi followernya sudah 115.000, itu pencemaran itu nanti. Bukan takut soal itu, bukan, tetapi apa namanya, bagi saya pribadi perlu menjaga kehati-hatian. Jadi kalau sahnya tetap sah. Cuma sekali lagi ini soal resiko, soal di belakang hari yang kemudian tidak pernah kita tahu, dan apakah kemudian akan menjadi musibah bagi kita ataukah aman-aman saja. Nauzubillah. Dan berarti ini memang akan bisa batal gitu ya Pak Yai jika memang wali aslinya, mengetahui gitu pada akhirnya gitu ya Pak Yai ya? Batalnya itu nanti di pengadilan agama. Ya, jadi ketika orang tuanya sudah tidak setuju, orang tuanya melapor, lalu terjadi kemelut, akhirnya di pengadilan agama, kemudian dibatalkan. Baik, terima kasih banyak Pak Yai untuk penjelasannya, dan saya juga mendapati pertanyaan dari Mbak Astuti. Ada beberapa yang tadi sudah sempat dijawab oleh Pak Yai di awal, tapi barangkali ada pertanyaan yang juga baik untuk diketahui, yaitu apakah ada informasi Pak Yai tentang mengapa para wanita tersebut mau dinikahi secara kontrak Pak Yai? Jadi wanita-wanita yang mau dinikahi secara kontrak ini, apakah ada informasi gitu loh, mengapa mereka mau melakukan itu gitu? Jadi dulu di masa Nabi itu kawin kontrak terjadi karena sahabat sedang perang. Jadi dulu kan kalau perang itu kan janjian sama musuhnya itu kan tidak jelas.
ada yang berbulan-bulan di medan perang, sehingga dia tidak sempat balik. Ketika kemudian di tempat perang itu, Nabi memberi keringanan. Ya sudah, karena kalian belum tentu pulang, kalau ada yang mau silahkan menikah dengan warga setempat. Kalau dulu, ya, kalau dulu boleh jadi memang karena karena belum memiliki peradaban, ya, karena di masa Rasulullah itu kan sedang membangun peradaban, sehingga masih adalah yang berkenan. Nah, yang kemudian hari ini yang kemudian ini sebenarnya yang layak menjawab tentu para wanita. Kalau laki-laki mesti mantuk-mantuk nih gue, ya. Kalau laki-laki mesti mesti lebih banyak setujunya. Cuma dari sisi perempuan, apakah karena faktor ekonomi, boleh jadi ya, faktor ekonomi atau faktor apa dan seterusnya. Jadi mungkin boleh jadi ada sekian banyak sudut pandang. Ya. Jadi sekali lagi, kalau secara pastinya saya belum mendapat data, tetapi hanya bisa menyampaikan sejarahnya bahwa dulu memang berawal dari peperangan, dari peperangan yang lama tidak bisa kembali ke Madinah. Inggih, jadi mohon maaf ini sudah 1 jam. Jadi kita istiqomah 1 jam itu supaya boten waleh, supaya tidak bosan. Sebab kalau berlebihan jamnya nanti khawatir cepat bosan. Apalagi memang saya bukan sosok baby face ya, tapi baby shark ya. Jadi wajahnya itu bukan wajah kamera, bukan kamera face ya. Tetapi ya gimana lagi. Dari saya cukup sekian, semoga kajian kita berguna, bermanfaat. Kalau tidak bisa kita amalkan, ya paling tidak kita menjaga anak-anak kita jadikan untuk keluarga kita sebagai bekal. Ya. Karena ibadah paling lama itu ya ibadah pernikahan. Ibadah pernikahan itu berlangsung sampai kelak ke akhirat. Dari saya cukup sekian, saya doakan semoga panjenengan oleh Allah diberikan sehat walafiat, panjang umur, pengabdian di NU, apakah di Jerman, di Hong Kong, dan juga di tempat yang lain oleh Allah diberikan keberkahan rezeki, diberikan keberkahan dalam keluarga, dan juga kembali ke negeri, ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Amin al-Fatihah. Dari saya matur nuwun, sama-sama semuanya, ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yai. Saya yakin masih banyak pertanyaan. Nanti disimpan, insya Allah dalam keadaan sehat jumpa lagi minggu depan dengan Pak Yai dan juga dengan NU Jerman. Dan kami tetap memohon bantuan Bapak Ibu untuk senantiasa memantau media sosial kami agar mendapatkan informasi terbaru, teranyar tentang kegiatan-kegiatan dari PCI-NU Jerman. Sekian dari kami, mohon maaf atas kehilafan dan kekurangan. Mohon maaf sekali lagi atas salah-salah kata ataupun tindakan selama acara berlangsung. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Jaga kesehatan Anda selalu. Dan mari kita bersemangat dalam menyambut abad kedua Nahdlatul Ulama. Demikian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain Waalaikumsalam kesempatan. warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yai. Sami-sami, monggo.